Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. By the way, siapa di antara kalian yang ingin punya pembantai alias pembantu rumah tangga? Nah, hati-hati, jangan sampai kalian salah untuk memilih orang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mereview sebuah film tentang seorang pembantu rumah tangga yang memiliki jiwa-jiwa aneh di dalam dirinya. Film ini berjudul The Cleaning Lady 2018. Film ini mengisahkan seorang wanita aneh yang bernama Sally. Dirinya yang pernah gagal oplas karena si dokter menggunakan plastik dari ember bekas. Gagal menjadi girl band, Sally memutuskan untuk berprofesi sebagai tukang bersih-bersih. Namun, dirinya terobsesi dengan wajah-wajah cantik khas Bondon. Jadinya, Sally memiliki jiwa-jiwa popet yang terpendam di dalam jiwa dan sanubarinya. Jadi, apa yang dilakukan Sally jika bertemu dengan wajah glowing cetar membahana khas Bondon? Daripada penasaran, kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Film ini diawali dengan sebuah scene yang memperlihatkan beberapa tikus di dalam kandang. Kemudian, terlihat wanita misterius yang akan mengolah tikus-tikus tersebut. What? Mau dibikin jus tikus gitu? Setelah memblender tikus, orang itu menyimpan tikus itu di dalam kulkas. Entah mau dijadikan apa? Obat diet? Penasaran? Kita lihat saja nanti, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene dilanjutkan dengan suasana romantis pasangan selingkuh di sebuah kamar apartemen. Terlihat seorang wanita cantik bahenol bernama Alice bersama pria bodyguard yang bernama Michael. Nampak Alice merasa galau dengan statusnya sebagai seorang selingkuhan. Lantas, Michael berencana untuk membawa Alice ke luar negeri untuk mengobati keluh kesah selingkuhannya yang tengah rewel. Mendengar hal itu, Alice terlihat senang. Setelah Michael pulang, Alice nampak menghubungi pengelola apartemen karena saluran WC-nya mampet. Lalu ia meminta untuk mengirimkan cleaning service untuk segera mengatasi masalahnya. Setelah beberapa saat, seperti biasa, Alice pergi ke sebuah komunitas curhat dong mah yang dipimpin oleh si Mamah Senja. Ketika ia sedang berada di sana, ia menceritakan tentang perselingkuhan yang sedang ia jalani. Alice pun akhirnya sadar, apa yang dilakukannya selama ini adalah salah. Terlebih, Michael yang sudah memiliki istri merasa perabotannya hanya untuk mainan sesaat saja. Berkat masukan Mama Senja, Alice pun berubah pikiran dan berniat untuk meninggalkan orang yang dicintainya tersebut. Singkat cerita, setelah Alice kembali ke apartemen, ia mendengar suara berisik dari dalam WC. Dirasa aneh, Alice pun mengeceknya. Rupanya, suara tersebut berasal dari seorang wanita yang bernama Sally, yang mana ia adalah seorang cleaning service yang tadi dipesan. Lalu Sally mengatakan sudah memperbaiki saluran air yang mampet. Merasa puas dengan hasil kerjanya, Alice menawari Sally untuk bersih-bersih secara rutin di ruangannya. Karena bayaran yang lumayan, Sally pun menyetujuinya. Sally pun pergi keesokan harinya untuk mulai melakukan rutinitas baru, sambil nyambi di rumah Alice. Ketika Alice sedang mandi, Sally terlihat suka dengan kalung wanita modis itu. Ia pun merasa kagum dengan kebiasaan Alice yang selalu merawat kecantikannya. Dimodalin sama om-om, emang oke ya? Setelah beberapa saat, Alice menerima telepon dari Michael, di mana pada saat itu Michael memberitahu tentang rencana mereka yang akan berlibur ke luar negeri. Terlihat Alice pun bingung, karena ia sudah berniat untuk menjauhi Michael. Tapi, pria yang sudah beristri itu baru saja memaksanya. Alice pun mengiyakan saja ajakan pria tersebut. Alice yang merasa galau mengajak Sally untuk menemaninya. Alice pun mengatakan ia akan membuat makanan enak khas Zimbabwe, berharap Sally mau menemaninya.
Saat malam tiba, Sally sangat menyukai makanan yang baru pertama kali ia rasakan itu. Tak cuma itu, Alice memberikan kopi pesawat api kepada Sally, berharap bisa gadang curhat kepadanya. Terlihat Alice sangat senang dengan keberadaan Sally di rumahnya. Kemudian, Alice berusaha lebih dekat dengan Sally. Berasa Sally selalu memperhatikan wajahnya, Sally baper dan ia pun langsung menceritakan bahwa dulu ia pernah bercita-cita menjadi girl band. Kemudian, ia memutuskan untuk oplas, namun gagal karena plastiknya berasal dari ember bekas. Ketika mereka sedang asik mengobrol, terdengar suara Michael mengetuk pintu. Tapi, karena Alice sudah ingin melupakannya, ia berpura-pura seolah tidak ada di rumah. Hingga pada akhirnya, Michael pun pergi. Michael pas didongkol karena gagal tidak bertemu Alice. Alice pun menceritakan kisah cintanya yang sangat rumit kepada Sally. Dan Sally menganggap Alice sudah melakukan hal yang benar dengan menjauhi Michael. Karena malam sudah larut, Sally pun berniat untuk segera pulang. Dan karena angkot sudah nggak ada, Alice pun akan mengantarkan Sally. Singkat cerita, ketika mereka sedang OTW, Alice merasa senang karena ia seolah memiliki teman baru. Kemudian, wanita tukang rias ini berniat untuk mengajari Sally bernandan ala Bordon yang paling laku sama om-om. Setelah mendengar tawaran tersebut, Sally segera ingin turun dari mobil. Terlihat, Alice pun heran karena takut salah dengan perkataannya. Tapi, Sally hanya berkata, "Aku akan berjalan kaki dari sini ya." Alice pun mengikuti keinginannya saja. Lalu Sally pun pergi seolah ia tidak ingin diantarkan sampai rumahnya. Kemudian scene berpindah ke rumah Sally, yang terlihat sepi dan seram, seperti rumah Kopet. Setelah berada di rumahnya, ternyata Sally mengambil kalung Alice. Rupanya ia sangat terobsesi dengan penampilan yang cetar membahana. Kemudian, kalian masih ingat kan dengan tikus yang di blender tadi? Ternyata, orang misterius tadi adalah Sally. Lalu, ia membawa jus tikus itu ke belakang. Dan, ketika berada di sana, rupanya Sally selalu menyiapkan makanan untuk sosok aneh yang terkurung di sana. Keesokan harinya, seperti biasa, Sally melakukan aktivitasnya sebagai pembantai. Setelah pekerjaan Sally beres, Alice pun mengajaknya untuk memakai make up seperti yang pernah ia janjikan. Alice mempoles Sally dengan terampil yang membuat Sally terlihat cantik meskipun mustahil. Tak hanya itu, ia pun memberikan baju anggun untuknya. Betapa bahagianya Sally saat ia merasa mirip dengan Ellie, meski hanya bajunya saja. Singkat waktu, malam pun tiba. Tanpa diduga, Sally sudah menongkrong di kamar dan berniat untuk mencetak wajah Alice. Sally pun membiusnya. Setelah Alice pingsan, Sally pun bergegas untuk proses pencetakan. Sambil menunggu cetakan kering, Sally teringat masa lalunya, di mana pada saat ia masih remaja, sang ibu sangat memperhatikan penampilannya. Tak hanya mengatur pola makan, ibunya Sally selalu memoles dirinya agar terlihat glowing. Namun, ternyata alasan ibunya mempercantik Sally hanya untuk melayani om-om. Setelah kenangan buruk tadi, Sally membawa cetakan yang sudah kering ke rumahnya. Singkat cerita, sesampai di sana, Sally melanjutkan proses pembuatan topeng dari wajah Alice. Ketika semuanya sudah selesai, Sally pun mencoba dan merasa senang karena merasa sudah benar-benar mirip dengan Alice. Di keesokan harinya, Alice yang tidak mengetahui kelakuan Sally semalam sedang berada di tempat gym. Ketika Alice tidak di rumah, Sally melakukan kebiasaan Alice dengan topeng yang sudah ia buat. Untuk saat ini, ia benar-benar merasa seperti Alice. Kembali ke Alice. Ia yang selesai nge-game, tiba-tiba ditemui Michael. Rupanya, sikap Alice yang sudah menjauh membuatnya ingin bertemu. Tapi Alice juga tidak bisa membohongi perasaannya. Mereka pun melanjutkannya di rumah.
Dan ketika Sally melihat idolanya kembali terjerumus ke selingkuhan, ia merasa tidak senang. Lalu Alice menelpon komunitasnya untuk memberitahu tidak bisa menjauhi Michael dan terus menjalani hidupnya sebagai selingkuhan suami orang. Lalu, tiba-tiba Sally kembali membuat Alice pingsan. Sally berusaha mengirimkan pesan kepada Michael seolah Alice menyuruh Michael menemui dirinya. Pesan itu pun langsung diterima Michael yang sedang bersama keluarganya. Kemudian, Michael mengatakan kepada istrinya yang bernama Helen bahwa ia akan kembali ke kantor untuk lembur. Terlihat, Helen tidak percaya begitu saja dengan alasan klasik tersebut. Terlebih karena akhir-akhir ini suaminya suka teleponan sambil sembunyi-sembunyi. Singkat cerita, Michael pun bergegas pergi, sementara Helen yang curiga berusaha mengikutinya. Benar saja, Helen melihat suaminya tidak berangkat ke kantor. Panas dada pun sudah ia rasakan. Lalu Helen menunggu dan memperhatikannya di dalam mobil. Sementara itu, Michael terlihat senang setelah melihat pintu tidak dikunci. Ia pun mengira si Alice akan memberikannya kejutan. Apalagi saat masuk terdengar musik romantis. Tapi, tiba-tiba, rupanya, Sally menyemprotkan bius yang membuat Michael pingsan. Kemudian Sally teringat kembali dengan kenangan buruknya di masa lalu. Di mana, untuk kesekian kalinya, Sally yang menyukai boneka Barbie harus melayani aki-aki yang kesepian. Tapi, untuk kali ini, Sally berniat untuk berontak. Akhirnya, Sally berhasil menggigit jari tangan si Aki. Pria tua itu pun kecewa kepada ibu karena kelakuan anaknya tersebut. Ketika pria tua itu berada di dapur, Sally melampiaskan kekesalannya. Rupanya, perlawanan Aki lebih menyakitkan. Hingga minyak panas membuat wajah Sally rusak permanen. Oh, ternyata bukan karena oplas. Kembali ke apartemen. Setelah mengikat pasangan selingkuh ini, ia menyuruh Alice untuk membunuh Michael. Perintah itu pun jelas ditolak Alice. Jika Alice tidak melakukannya, Sally mengancam akan menyiksa Michael dengan air keras. Tapi, rupanya Alice tetap tidak mau membunuh Michael. Lalu, tiba-tiba, akhirnya Sally benar-benar melakukan ancamannya itu. Sally pun semakin sadis karena Alice tidak menurutinya. Michael pun meminta Alice untuk membunuhnya daripada dia tersiksa. Dengan terpaksa, ia membunuh Michael, kekasih terindahnya. Setelah Michael terbunuh, Sally pun membius Alice dan memasukkannya ke dalam koper besar. Sementara, mayat Michael dibiarkan begitu saja di apartemen Alice. Kemudian Sally membawa Alice menggunakan mobil Michael. Balik ke Helen. Ia sudah mengetahui kelakuan suaminya. Ia bergegas mengikuti mobil suaminya itu. Singkat waktu, sambil curhat, ia mengikuti mobil suaminya ke dalam hutan. Parahnya lagi, mobil Helen kehabisan bensin. Betapa kesalnya Helen saat mobil berhenti dan kehilangan jejak suaminya. Singkat cerita, dalam keadaan masih teler, Alice kini berada di rumah Sally. Sementara Sally langsung melakukan kebiasaannya. Dengan tikus blender, ia memberi makan sosok aneh yang ia kurung. Lalu, ia kembali teringat masa lalunya. Setelah dengan wajah cacatnya, si ibu masih saja dengan kelakuan jahatnya. Sally pun masih dijadikan ladang bisnis. Sally pun ingin pergi dari rumah. Keinginannya tersebut jelas membuat si ibu marah. Seperti biasa, ibunya kembali sok-sok baik dan membujuknya secara halus. Tapi, tiba-tiba, Sally menusuk ibunya pakai gunting. Karena sosok aneh itu tidak mau makan, Sally pun memaksanya. Ternyata, sosok aneh itu adalah ibunya sendiri. Rupanya, selama ini ia terus-menerus menyiksa ibunya dan memperlakukan ibunya seperti binatang.
Kemudian, scene kembali ke Helen. Ia yang mendapatkan bensin dari pengendara lain, langsung melanjutkan pencariannya. Tak beberapa jauh dari tempat tadi, ia menemukan mobil suaminya. Kemudian, ia berusaha memeriksa rumah Sally yang terlihat menyeramkan. Dirasa tak ada orang, Helen langsung masuk dan melihat Alice yang sedang terikat dan langsung menolongnya. Lalu, Helen menanyakan keberadaan suaminya. Tiba-tiba, Helen tersadar. Wanita yang ia lihat bisa saja selingkuhan suaminya. Tapi, Alice mengatakan, "Kita harus segera pergi sebelum dibunuh Sally." Mereka pun melarikan diri, tapi tiba-tiba, tanpa diduga, Sally sudah kembali. Dengan sadisnya, dia membunuh Helen. Melihat kejadian tersebut, Alice pun lari dan bersembunyi. Setelah berhasil bersembunyi, ia kembali untuk mengambil kunci mobil Helen. Setelah ia mendapatkannya, Alice bergegas untuk kabur. Ternyata, usaha Alice diketahui Sally dan berhasil menyentuhkan bius, dan pada akhirnya Alice pun pingsan. Entah berapa lama, Alice pun tersadar dan heran kenapa tiba-tiba ia berada di kamarnya. Tapi kali ini bedanya, ia dalam keadaan terikat rantai. Terlihat ia sedang berusaha keluar dari kamarnya, tapi tiba-tiba, rupanya Alice menjadikannya Barbie seperti mainan di rumahnya, dan film pun berakhir. Pelajaran dari film ini adalah bahayanya perselingkuhan. Dan kepada teman-teman yang ingin request video apa selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar ya. See you the next video.